Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Tony FS. Dari akun Twitter @cingebi, bendera penanda kematian. Tony FS membacakan. Terima kasih mas atas izinnya. Dan ini dia selengkapnya. Tapi sebelum itu saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. Bendera kuning, penanda kematian. Menceritakan Roshid, warga sebuah kampung sedikit penduduk yang berada di Jakarta. Dia bekerja sebagai hansip di kepengurusan RW kampung tersebut. Roshid memiliki 3 rekan seprofesinya, dan dia memiliki seorang istri dengan 1 anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah SMA. 3 rekannya bernama Wandi, Darto, dan Sunjana. Warga-warga di kampung tersebut sangatlah ramah dan kompak. Kampung tersebut sangatlah tenang, masih banyak pohon rindang di sekitarnya. Maklum, masih pinggiran Jakarta. Pada Rabu malam, Roshid dan Wandi diperintahkan Pak RW untuk mencuci mobil ambulan. Mereka bekerja hanya pada malam hari dari jam 19 sampai jam 6 pagi. Dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi ya, demi menjaga kenyamanan saat warga terlelap tidur. Pada Rabu malam, Sujana sedang libur, partnernya. Sisala Darto sendiri berjaga di pos RW. Roshid dan Wandi asyik mencuci ambulan. Saat itulah masih sekitar jam 8 malam. Suasana kampung tersebut pun masih lumayan ramai. Tiba-tiba, mobil ambulan tersebut, sirenenya berbunyi dengan sendirinya. Roshid dan Wandi pun kaget berjingkrak. Darto yang mendengar kejadian aneh tersebut langsung menghampiri mereka berdua. Lu pada ngapain nyalain sirinenya? Tanya Darto. Bego, gue juga bingung. Ngapa nih ambulan nyalain sendiri? Ujar Roshid. Koslet kali nih, biar gue yang matiin. Ucap Wandi bergegas mematikan sirine ambulan tersebut. Saat Wandi membuka pintu ambulan, sangat terkejutnya sambil mengucap, Astagfirullahaladzim, sebut Wandi dengan muka terkejut. Nape lu? Roshid dan Darto pun langsung melihat apa yang dilihat Wandi. Buset! Roshid dan Darto pun ikut terkejut. Ternyata banyak bendera kuning bertebaran di dalam ambulan tersebut, bahkan berantakan. Emang lu pada kagak merhatiin dari tadi di dalam nih mobil banyak beginian apa? Tanya Darto sambil memegang 1 bendera kuning tersebut. Kan kita belum sempat nyuci dalamnya, baru nyampe bannya nih, jawab Roshid. Ya udah, kita rapin aja, jangan sampai Pak RW tahu, ujar Wandi sambil mengajak membereskan bendera kuning itu. Sambil membereskan, Roshid seperti mencium bau yang tidak enak di dalam ambulan tersebut. Lu pada nyium bau amis kagak? Hidung Wandi seketika ikut mengendus. Darto dan Wandi pun ikut mencium bau aneh yang dibilang Roshid. Iya, baunya kayak darah masih baru, ujar Darto. Udah, inget sama yang kuasa aja, ucap Wandi dengan tenang. Jadi merinding gue, aduh, ujar Darto sambil bergidik. Bereslah bendera kuning tersebut ditumpuk menjadi 1. Apa ada tikus mati kali ya? Tanya Roshid kedua rekannya. Mungkin aja, ya udah, kita lanjutin dulu nyucinya, jawab Wandi. Ya udah, gue bawa nih bendera ke pos RW ye, ujar Darto sambil membawa bendera-bendera tersebut. Sementara itu di tempat lain, Sujana asik merokok sambil ngopi di depan teras rumahnya. Sujana merupakan seorang kakek dari 3 orang cucu. Datanglah seorang cucunya mengajak Sujana ke warung jajanan. Engkong, anterin jajan yuk, tanya seorang bocil umur 5 tahunan kepada Sujana. Sujana mengiyakan ajakan cucunya tersebut sambil menuntun cucunya melewati rumah-rumah warga dan mereka pun bertegur sapa. Seorang warga pun bertanya pada Sujana. Sujana, lu libur? Tumben lu kagak pakai baju hansip. Iya bang, aye lagi libur. Kebetulan cucu lagi pada main ke rumah, jawab Sujana. Sesaat mengajak pulang cucunya, tiba-tiba seorang warga perempuan berlari menghampiri Sujana. Pak, bapak saya sedang sekarat, bisa bantu saya pak? Dengan muka panik, perempuan tersebut menarik-narik tangan Sujana. Karena bingung sedang membawa cucu, lantas Sujana menelpon Roshid untuk membantu warga tersebut. Tidak lama kemudian, Roshid datang bersama Wandi dan Darto ke rumah warga yang minta bantuan ke Sujana. Warga lain pun berbondong-bondong datang ke rumah tersebut.
lafal bapak yang sekarat tersebut. Lalu beliau meninggal dunia. La ilaha illallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap warga. Ternyata bapak yang meninggal tersebut adalah seorang muadzin di masjid kampung tersebut. Beliau meninggal tepat di jam 9 malam. Rosyid dan rekannya membantu keluarga tersebut merapihkan rumah untuk kedatangan para pelayat. Rosyid mengambil kursi plastik di pos RW. Suasana kampung tersebut mendadak sepi. Rosyid pun tidak memperdulikan. Dia tetap mendorong gerobak untuk mengambil beberapa kursi plastik dari pos RW. Sesampainya di pos RW, dia mengingat bendera kuning yang ditemukan dalam ambulan. Dia mencari bendera kuning tersebut, namun tidak ada. Lalu dia balik ke rumah duka dengan membawa beberapa kursi plastik untuk para pelayat. Lantas, Rosyid bertanya kepada Darto, "Tok, lu taruh mana bendera kuning yang tadi?" "Tuh, di teras pos, Syed," jawab Darto sambil membantu mengangkat kursi-kursi tersebut dari gerobak. "Kagak ada," ujar Rosyid. Tiba-tiba, tumpukan bendera kuning yang dicari ada di dalam gerobak di bawah tumpukan kursi plastik tersebut. Sungguh terkejutnya Rosyid dan Darto. "Astagfirullah," Darto kembali menyebut. Sedangkan Rosyid hanya bengong. Sujana dan Wandi menghampiri. "Kenapa sih lu pade?" tanya Sujana. Kedebuk, suara benda jatuh dari dalam rumah. Lalu mereka pun menghampiri asal suara itu, seraya meninggalkan bendera kuning tersebut. Ternyata ada kucing hitam menjatuhkan sebuah kotak sedang ukurannya dari atas lemari di kamar almarhum. Mereka kembali dikejutkan dan keluarga almarhum pun ikut terkejut. Kotak tersebut jatuh dalam keadaan terbuka. Ternyata isinya sebuah kertas minyak berwarna kuning yang biasa untuk bendera penanda kematian dan beberapa stik bambu. Setelah itu keluarga merapikan barang-barang tersebut. Rosyid pun izin ke toilet. Saat di toilet, Rosyid dikejutkan lagi oleh sesosok makhluk tinggi besar berbulu. Bahkan tingginya menyentuh plafon rumah itu. Rosyid pun terbirit-birit kabur sampai ditahan oleh ketiga rekannya dan beberapa warga. "Astagfirullah, nyebut lu, Sid." Kenapa lu, Sid? Abis lihat apa lu?" hujaman pertanyaan kepada Rosyid. Rosyid pun pingsan. Rosyid dibangunkan oleh istrinya dan ada Pak RW di sebelahnya serta ketiga rekannya. Rosyid pun ingin beranjak dari tempat tidur, namun ditahan sama istrinya karena keadaannya masih lemah. "Sid, lu kenapa sih? Habis lihat apaan?" tanya Pak RW kepada Rosyid. "Badannya gede, tinggi berbulu, terus bau." "Astagfirullah," Pak RW menyebut. "Ya bener lu, Sid," tanya Darto. Udah, jangan banyak ditanya-tanya. Macem wartawan aja lu," ujar Pak RW. Tidak lama kemudian Pak RW mengajak 3 anak buahnya itu untuk mengunjungi rumah duka. Pak RW menyuruh Rosyid tetap istirahat sampai sehat. "Ayo," ajak Pak RW. Di tengah perjalanan, Pak RW dan 3 anak buahnya itu bertemu seorang laki-laki. Secara kasat mata mereka melihat orang tersebut sambil membawa bendera kuning yang ternyata almarhum muadzin yang sedang meninggal itulah yang mereka lihat. "Masya Allah, Bang Jali," ujar Pak RW. "Ya, nama almarhum adalah Bang Jali." Darto, Wandi, Sujana lari terbirit-birit. Pak RW menanyakan keberadaan Bang Jali. "Bang Jali, kita udah beda alam, Bang. Kenapa Bang Jali masih di dunia?" Lalu hantu Bang Jali menjawab, "Gue sedih, we. Gue mati kagak ada yang peduli. Masa bendera kuning aja kagak ada yang pasang." Suara Bang Jali sangat berat waktu itu. "Gue pengen ke rumah si Rosyid." Seketika hantu Bang Jali menghilang. Pak RW seperti bingung. Dia pun lanjut ke rumah duka. Sesampainya di rumah duka, Pak RW sempat mengajikan jenazah almarhum. Setelah mengaji, Pak RW menanyakan tentang almarhum semasa hidup. Apakah ada masalah dengan Rosyid? Anak almarhum pun menjawab, "Bang Rosyid dulu pernah janji ke Bapak Aye, kalau Bapak meninggal, Bang Rosyid yang bakal ngegantiin Bapak azan di masjid dan bakal gantiin Bapak jadi informan kampung. Tapi kayaknya Bang Rosyid lupa," ujar anak perempuan Bang Jali. "Subhanallah," sebut Pak RW. Rosyid,
Sementara itu, sosok Bang Jali memanggil di depan pintu pagar rumah Rosid. "Siapa bang? Kayak ada manggilin abang tuh," tanya istri Rosid. "Tahu ah, gue ngantuk," ujar Rosid. Gak lama kemudian istri Rosid mengintip di jendela. Betapa terkejutnya istri Rosid saat tiba-tiba anaknya Rosid pulang dan membuka pintu rumah. "Allahu Akbar!" teriak istri Rosid. "Ngapain sih nenek-nenek?" sambut anaknya. "Suek lu, dasar anak kagak tahu aturan lu, bisanya ngagetin emak lu." Istri Rosid menggerutu. "Lah, emang ngapain di jendela? Kayak burung gereja," jawab si anak. "Tadi kayak ada yang manggilin bapak lu, Tong," ujar istri Rosid. "Orang kagak ada siapa-siapa, Mak." "Mak, emang bapak habis ngelihat Gundurwo?" tanya anaknya. "Gundu, genderuwo, udah tidur lu sono," perintah istri Rosid kepada anaknya. Tiba-tiba angin kencang sampai mendorong pintu rumahnya. Hujan petir pun turun deras. Rumah duka menjadi sepi. Hanya ada lantunan surah Yasin yang dibacakan oleh keluarga almarhum. Wandi, Darto, dan Sujana standby di rumah duka, sedangkan Pak RW pamit pulang. "Jana, lu kan libur. Ya udah, buruan balik," suruh Wandi. Sujana pun pamit pulang. Lalu tersisa 2 hansip yang berjaga di rumah duka. Karena hujan, Darto pun tertidur di kursi, sedangkan Wandi ngopi sambil ngerokok. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 4.30 menuju subuh. Hujan pun sudah reda. Wandi bergegas ke masjid. Sementara itu di rumah Rosid. Rosid, bangun. Udah subuh, Sid. Azan, Sid. Ke masjid sono." Hantu Bang Jali memanggil Rosid. Istri Rosid membangunkan Rosid, tapi dia malah marah. Istrinya pun ketakutan dan melanjutkan tidur. Akhirnya Rosid dan istrinya terlelap tidur. Wandi pun azan. Warga pun heran, Wandi yang menggantikan Bang Jali azan. Warga bergegas berdatangan ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, imam masjid, Ustadz Nazar, mengajak Wandi ngobrol dan memuji tingkah baiknya. Wandi pun tersenyum. Singkat cerita, matahari pun mulai terbit. Wandi mengumumkan kematian Bang Jali dengan speaker masjid. Warga mulai berdatangan ke rumah duka untuk melayat. Tapi warga heran, kenapa tidak ada bendera kuning di kampung tersebut? Biasanya kalau ada yang meninggal pasti ada bendera kuning yang terpasang di jalan. Darto yang tertidur pun terbangun karena warga sudah banyak yang berdatangan. Seorang warga menegur Darto, "Kenapa nggak ada bendera kuning?" Darto ngejawab, "Oh iya ya, lupa gue. Bentar, udah dibikinin sih itu bendera," jawab Darto sambil menggosok mata. Darto mencari-cari bendera kuning yang semalam ditemukan di ambulan. Darto menghubungi Rosid, tapi tidak ada jawaban. Lalu Rosid mencoba menelpon Wandi, tapi tidak ada jawaban juga. Tidak lama, Sujana dan Pak RW datang untuk membantu mempersiapkan pemakaman. Sujana lalu bergegas pergi untuk membeli kain kafan dan kembang. Saat di perjalanan ke pasar menggunakan motor, Sujana melihat Wandi tergeletak di jalan dengan dada yang terhujam bambu bendera kuning. Sujana akhirnya menelpon Pak RW, menginformasikan kejadian tersebut. Akhirnya polisi datang dan mengevakuasi jenazah Wandi. Dari kejauhan, Rosid melihat-lihat di TKP. Pemakaman Bang Jali sedikit tertunda karena ada kejadian Wandi yang terbunuh. Darto dan Sujana terlihat shock, sedangkan Pak RW sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Setelah evakuasi selesai, Rosid datang ke rumah duka dan menangis jadi-jadinya. "Wah, maafin Rosid, Wak," ucap Rosid sambil menangis di hadapan jenazah Bang Jali. Kematian Wandi jadi perbincangan warga. Rosid pun ditanya oleh Darto dan Sujana. "Lu udah mendingan, Sid?" tanya Darto. "Udah," jawab ketus dari Rosid. Sujana dan Darto pun bingung. Seketika Rosid pergi lalu meninggalkan rumah duka. Sujana, Darto, dan Pak RW pun bingung dengan sikap Rosid. Darto yang ingin menanyakan keberadaan bendera kuning kepada Rosid pun tidak sempat. Jenazah Bang Jali mulai dimandikan, kemudian dikafankan. Jam menunjukkan pukul 12 siang, waktu zuhur pun tiba. Tidak ada azan berkumandang di kampung tersebut. Setelah Bang Jali dan Wandi meninggal, warga sholat zuhur tanpa azan. Dan setelah sholat zuhur, jenazah Bang Jali pun disolatkan untuk segera dimakamkan. Pemakaman Bang Jali pun berjalan lancar meskipun turun hujan.
Seluruh warga pun pulang ke rumahnya masing-masing. Rosyid tidak ada dalam prosesi pemakaman Bang Jali. Hanya ada Pak RW, Sujana, dan Darto. Polisi datang ke TKP dan menemui keluarga Wandi. Polisi memberitahukan bahwa Wandi dibunuh menggunakan bambu dari bendera kuning. Namun polisi harus menyelidiki lebih dalam. Keluarga Wandi histeris tidak percaya. Siapa yang membunuh Wandi? Di sisi lain, saat Wandi dimakamkan, saat Wandi dikembalikan kepada keluarganya setelah selesai divisum, lalu keluarganya melakukan pemakaman. Warga, Pak RW, Darto, dan Sujana bergotong royong sambil membuat bendera kuning. Pak RT datang dan meminta maaf kepada Pak RW karena dia baru pulang dari luar kota. Tidak lama datanglah Babin Kamtibmas atau kepolisian daerah dan seorang wartawan mewawancarai Pak RW dan Pak RT atas kejadian pembunuhan Wandi. Saat sesi wawancara, datanglah Rosyid. Dengan ekspresi wajah yang datar, Rosyid masuk rumah duka almarhum Wandi. Hanya beberapa menit, Rosyid langsung keluar lalu mengambil satu pucuk bendera kuning yang terpasang di depan rumah almarhum Wandi. Lantas dia pergi tanpa pamit. "Rosyid, Rosyid," panggil Pak RW. Tapi Rosyid mengacuhkannya. Seperti ada yang aneh terhadap Rosyid. Waktu maghrib tiba, masjid tetap tanpa muadzin. Hujan deras kembali turun. Sujana, Darto, Pak RW, dan Pak RT bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Sesampainya di masjid, Rosyid sedang duduk di teras masjid. Lantas Pak RW mengajak Rosyid sholat. Saat mereka sholat dengan beberapa warga dan Pak RW pun sebagai imam, tiba-tiba Rosyid mengunci mereka dari luar. Rosyid menuangkan bensin di sekeliling masjid. Rosyid berniat membakar mereka hidup-hidup di masjid. Tapi Sujana ingat bahwa ada pintu evakuasi di ruang imam. Belum sempat Rosyid membakar masjid tersebut, mereka sudah lebih dulu keluar lewat pintu evakuasi. Pak RW bergegas menelpon Babin Kamtibnas yang kebetulan masih ada di rumah duka almarhum Wandi. Saat dipergoki Babin Kamtibnas, Rosyid akan ditembak. Rosyid pun kabur. Pak RW, Pak RT, Sujana, Darto, dan Babin Kamtibnas mencoba mendatangi rumah Rosyid. Tidak diduga, istri Rosyid sudah terbunuh dengan bendera kuning yang tertancap di dadanya. Sedangkan anak Rosyid tidak ada di rumah. Tim kepolisian pun tiba. Penyelidikan kematian Wandi dan istri Rosyid mengerucut. Polisi menduga Rosyidlah pembunuhnya. Waktu Isya pun tiba, tapi kali ini berbeda. Ada suara adzan di masjid. Semua tercengang. Ternyata itu suara Rosyid. Baru sampai lafal "Hayya 'alas sholah", Rosyid pun ditangkap saat adzan selesai. Dengan pasrah, Rosyid pun terima dengan perlakuan polisi terhadapnya. "Gue bakal ceritain yang sebenarnya," teriak Rosyid. "Nanti saja di kantor polisi, ayo ikut," gertak polisi. Jenazah Wandi dan istrinya Rosyid langsung dimakamkan atas perintah polisi. Karena terduga pelaku sudah ditangkap. Sujana yang asyik mengopi di pos RW ternyata baru sadar kalau malam ini malam Jumat. "Tok, gue baru sadar kalau ini malam Jumat," imbu Sujana kepada Darto. "Ih, mana udah 3 orang meninggal hari ini," jawab Darto. Suasana hening dengan kampung yang sepi karena habis hujan. Acara pemakaman Wandi dan istrinya Rosyid dilaksanakan pada malam hari itu juga, sekitar jam 11 malam. Anak Rosyid pun belum muncul sampai pemakaman ibunya selesai. "Tok, kopi gue belum habis di pos RW. Balik ke pos yuk," ajak Sujana. Sujana dan Darto pun balik saja jaga ke pos RW. Saat di pos RW mereka asyik main catur. Tiba-tiba anaknya Rosyid datang mengajak Sujana dan Darto keluar pos RW. Awalnya mereka menolak, tapi seperti ada pesan penting yang dibawa anaknya Rosyid. Mereka pun menghampiri anaknya Rosyid. Anaknya Rosyid pun bercerita. Mereka pun kaget. Mereka bertiga mengobrol di pinggir jalan. Tidak lama kemudian dari jauh datang sebuah mobil, lalu mengklakson mereka. Ternyata itu Pak RW. Saat itu juga anaknya Rosyid pun kabur. Anak setan, mau kemana lu?" ujar Pak RW. Sujana dan Darto pun gemetaran saat dilihat Pak RW. Lu pade kenapa yang lihat gue gemetaran?" tanya Pak RW kepada 2 anak buahnya itu. "Pade jaga lagi deh lu. Jangan lupa cuci ambulans seharian. Dipakai 3 mayat tuh," ucap kasar Pak RW. Mata Darto jeli melihat bendera kuning di kursi belakang mobil Pak RW. Mereka menduga Pak RW lah yang ngebunuh Wandi dan istrinya, si Rosyid.
Karena menurut cerita anaknya Rosid, si Pak RW yang ngebunuh ibunya dengan bendera kuning. Mereka berdua kebingungan dan langsung menemui Pak RT dengan niat cerita yang baru didapatnya. Sesampainya di rumah Pak RT, Sujana dan Darto kaget karena melihat mobil Pak RW terparkir di depan rumah Pak RT. Mereka langsung bergegas balik ke pos RW. Aduh bang, bagaimana? Masa bos kita pembunuh bang? Tanya Darto kepada Sujana. Ah lu, tar dulu. Kita kudu sekilidiki, sedikiliki. Apa sih selidiki dulu ribet amat ujar Sujana. Dasar tua, ngomong aja belibet lu. Sujana pun ke toilet pos RW. Saat di toilet, Sujana teriak, "Tolong!" sambil lari terbirit-birit. "Ada apa bang?" tanya Darto. "Ada orang berbulu tinggi gede, matanya merah di WC," jawab Sujana ngos-ngosan. Mereka pun kabur dan lari ke rumah Ustadz Nazar. Sesampainya di rumah Ustadz, "Astagfirullah, ada apa lu pade? Kenapa?" tanya Ustadz Nazar. Kebetulan Ustadz Nazar sedang kegerahan dan sedang mengipas-ngipas di teras rumahnya. Ada kundu genderuwo Ustadz," jawab Sujana dengan terengah-engah. "Minum dulu. Di mana ada begituan?" tanya Ustadz sambil memberikan minum. Tidak lama Pak RW yang sedang membawa mobil pulang dari rumah Pak RT melihat Sujana dan Darto di rumah Ustadz Nazar. Lalu Pak RW menghampiri mereka. Lu pada ngapain ngamuk malam-malam?" tanya Pak RW. Mereka pun diem 1000 bahasa. "Nggak tahu nih Pak RW datang ke sini, mukanya pada pucat nih," ujar Ustadz Nazar. "Pada balik sono lu ke pos RW, jaga nih kampung. Soalnya tinggal lu berdua nih, hansip kita," perintah Pak RW. Mereka pun balik ke pos RW dengan badan gemetar. Tak terasa waktu sudah subuh, suasananya hening, tanpa adzan. Kedua hansip itu pun pulas tidur. Tiba-tiba ada suara wanita minta tolong. Suaranya terdengar dari rumah Pak RW. Sujana dan Darto pun terbangun dan langsung datang ke asal suara tersebut. Ya, benar saja, Bu RW lah yang teriak sekencang itu. Karena melihat Pak RW tewas dengan 3 tusukan bendera kuning tergeletak di ruang tamu. Saat tewas Pak RW menggunakan peci, sarung dan baju koko. Tampak orang mau ke masjid. Ternyata dugaan Sujana dan Darto salah. Saat matahari terbit, tibalah polisi ke TKP. Polisi kebingungan dengan fakta yang terjadi karena model pembunuhannya sama dengan 2 korban sebelumnya. Sementara itu di kantor polisi, Rosid diinterogasi di ruangan gelap. Rosid pun menceritakan yang sebenarnya fakta yang sesuai dengan apa yang ia lihat. Rosid bersumpah akan jujur. Lantas apa yang akan dikatakan Rosid kepada polisi? Cerita pindah ke rumah sakit. Jenazah Pak RW sedang divisum dan akan dilakukan otopsi atas permintaan keluarga agar mudah diketahui siapa pembunuhnya. Polisi lantas membuat tim pencari fakta, upaya evaluasi permasalahan kasus ini. Tidak lama Bu RW, Pak RT, Babin Kamtibmas pun datang. Mereka mempertanyakan kapan prosesnya otopsi jenazah Pak RW selesai. Pak RT sedikit protes karena lambatnya proses penyelidikan. Pak RT seketika meyakinkan polisi dan dokter, Rosidlah pembunuhnya. Tiba-tiba Bu RW kesurupan dan berbicara. "Kampung kuwi sing duwe setan, luweh akeh wong sing mati. Tanpa mukmin, perjanjian bakal ditindakake." Yang artinya, kampung itu pemiliknya iblis. Lebih banyak yang mati. Tanpa orang beriman, perjanjiannya akan terpenuhi. Semua orang panik, berusaha menyadarkan Bu RW. Orang-orang di rumah sakit mendadak heboh karena ada yang kesurupan. Datanglah seorang pengunjung rumah sakit yang sedikit paham untuk menyadarkan orang kesurupan. Bu RW pun sadar, namun lemas. Mereka akhirnya pulang. Sesampainya di rumah Pak RT, Babin Kamtibmas, Sujana, dan Darto menjaga di depan rumah almarhum Pak RW. Ustadz Nazar membacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah almarhum Pak RW. Mendadak angin besar masuk ke rumah tersebut, membuat barang-barang di dalam rumah berantakan. Mereka bingung dengan kejadian-kejadian ini. Malam pun tiba. Masjid belum juga ada yang azan. Sekitar jam 9 malam Ustadz Nazar yang sedang mengaji sendiri di rumah almarhum Pak RW didatangi sosok genderuwo yang pernah dilihat Rosid dan Sujana. Ustadz Nazar tenang tanpa rasa takut
Tidak lama saat sosok tersebut menghilang, beberapa bendera kuning yang terpasang di depan rumah almarhum Pak RW semua copot dan terbang, dan satu terbang mengarah ke Ustadz Nasar. Tapi untungnya Ustadz Nasar sempat menghindar. Kita kembali ke proses interogasi Rosid di kantor polisi. Itu Pak, waktu itu pagi saya berjalan dari rumah menuju rumah Bang Jali, niat melayat. Di jalan saya ngelihat Wandi duduk bengong di masjid sambil memeluk tumpukan bendera kuning. Saat saya tegur, Wandi malah marah dan mencaci saya. Saya diserang dengan bendera kuning yang dipegang dia. Ujung bambunya tajam. Ya saya ngelawan sampai ke jalanan. Nggak sengaja tangan saya spontan nusuk dia. Nggak sengaja dia mati. Saya kebingungan waktu itu Pak. Kemudian polisi bertanya, lalu yang membunuh istri kamu siapa? Rosid pun menjawab, istri saya Pak, disetubui Sujana. Saya mergokin dia pada lagi begituan. Waktu saya pergokin Sujana kabur karena sakit hati. Saya nggak sengaja ambil satu bendera kuning yang terpasang di jalan, terus saya tusuk pas di dadanya. Nggak disangka istri saya mati Pak. Lanjut Rosid menjawab interogasi polisi. Lalu kenapa kamu mau membakar masjid? Tanya polisi yang sedang menginterogasinya. Rosid pun menjawab lirih, saya seperti diperintah untuk membakar masjid, dan kebetulan di sana ada Sujana yang sudah menyetubui istri saya Pak. Saya emosi. Polisi pun masih bertanya, kapan kamu bunuh istrimu? Pagi-pagi sebelum saya jalan mau ngelayat Bang Jali dan sebelum saya ngebunuh Wandi. Dari jauh waktu saya mau kejar Sujana berpapasan sama Pak RW. Lalu dia berdua jalan bareng ke rumah almarhum Bang Jali. Di situ saya kebingungan, lantas saya biarin aja. Rosid terpaku dalam jawabannya. Di kampung itu ada yang pesugihan, ngundang genderuwo, dan saya yakin almarhum Bang Jali juga mati tidak wajar. Rosid pun terperangah saat diinterogasi. Polisi coba mendalami apa yang disampaikan Rosid. Di sisi lain, hasil otopsi almarhum Pak RW sudah keluar. Dari hasil tersebut, almarhum Pak RW jelas telah dibunuh oleh seseorang karena ada bekas sidik jari orang lain di batang bambu bendera kuning yang menusuk Pak RW. Hasil pun sudah dicek polisi, ternyata anak Rosid lah yang ngebunuh Pak RW. Anak Rosid kini jadi buronan polisi. Setelah tahu hasil otopsi, Bu RW kembali histeris. Sujana kini dijemput polisi karena ada keterkaitannya dengan Rosid. Sujana pun diinterogasi polisi di ruang penyidik. Apa benar kamu menyetubui istri Rosid? Tanya polisi. Awalnya Sujana tidak mau jujur, tapi tekanan polisi Sujana pun menjawab, benar Pak, ampun Pak. Kapan kamu melakukannya? Habis subuh Pak. Saya lihat istrinya Rosid cuma andukan, jawab Sujana. Waktu itu pas saya pulang dari almarhum Bang Jali, kita sama-sama mau. Istrinya Rosid pun menggoda saya. Kita sama-sama mau Pak. Plak. Gampar polisi ke muka Sujana karena polisi kesal dengan penuturan Sujana. Kembali cerita ke kampung. Pak RT mencoba menenangkan Bu RW dengan memeluknya. Sepertinya Pak RT punya niat mesum terhadap Bu RW, tapi tidak berlangsung lama. Darto datang bersama Ustadz Nasar dan beberapa warga. Darto memergoki lantas mau mengajar Pak RT. Lu kagak sopan ya? Ucap Darto. Astagfirullah, tandas Ustadz Nasar. Angin kencang tiba-tiba datang lagi. Bu RW kembali kesurupan dan berkata, orang ini melanggar janji. Raja Iblis meminta orang beriman semua mati, tapi ada orang yang berarti setan pun mati. Orang ini gagal. Maksud dari iblis itu ternyata orang yang berarti setan itu adalah istri Rosid yang sering selingkuh. Iblis itu cuma meminta orang-orang beriman yang mati sehingga perjanjian antara jin dan Pak RT bisa terlaksana. Si Pak RT ternyata pelaku pesugihan. Lantas apa perjanjiannya? Ustadz Nazar pun bertanya pada setan yang merasuki tubuh RW. Bisa sugih lan bisa jadi RW, jawab sosok yang menyurupi Bu RW. Saben uang sing bakal nuruti kodratku bakal dak wujudake wujudku sing sejati. Pantas saja Rosid malam sebelum membunuh istrinya dan Wandi sempat diperlihatkan, begitupun Sujana. Sekarang kita tahu
siapa pembuat kekacauan kampung ini, yaitu si RT. Ustadz Nazar kembali bertanya, bagaimana kau pergi dari kampung ini, wahai iblis? Bagaimana caranya? Iblis dengan simpel menjawab, bakar orang ini, hahaha, sambil menunjuk Pak RT. Darto yang emosi mengajak warga untuk membakar rumah Pak RT. Ustadz Nazar pun tidak bisa berbuat banyak, dan Pak RT pun dibakar hidup-hidup bareng-bareng dihakimi warga. Satu tim polisi datang dan menenangkan warga agar tidak terprovokasi. Tapi semua sudah terlanjur dan Pak RT pun tewas seketika. Darto, Ustadz Nazar dan beberapa warga pun ditangkap atas perlakuan mereka karena sudah main hakim sendiri membunuh Pak RT. Tanpa sadar, mereka sudah menjadi pengikut iblis karena sudah membunuh. Seandainya Rosyid menuruti dan ingat kata-kata Bang Jali, mungkin tidak ada yang terbunuh dan kampung tetap aman. Bendera kuning hanya media untuk membunuh atas perintah pikiran yang dirasuki iblis, karena batang bambu bisa saja tajam. Sekarang bendera kuning berserakan di kampung itu karena sudah 4 orang mati dalam waktu berdekatan. 3 bulan pasca kejadian bertubi-tubi itu, Bu RW kini menjadi ketua RW yang baru. Ketua RT baru pun terpilih. Kampung tersebut sekarang sudah normal kembali. Sujana divonis 12 tahun penjara, Rosyid divonis 20 tahun penjara, Darto, Ustadz Nazar dan beberapa warga divonis 15 tahun penjara. Dan cerita ini diakhiri dengan sosok anak Rosyid yang sudah mengering menjadi tengkorak di kebun, ditemukan warga di kampung sebelah setelah 3 bulan pasca kejadian bertubi-tubi itu. Dan kisah ini pun selesai. Demikianlah dari Ching Abby. Semoga terhibur ya. Dan Tony Aves pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.